Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Hari ini sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Yosua kembali digelar. Verdi Sambo dijadwalkan bersaksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Jaksa penuntut umum hari ini menghadirkan 3 orang saksi, yakni Verdi Sambo, Arif Rahman, dan ahli digital forensik dari Puslat 4 Polri bernama Adi Setia. Ketiga orang yang dihadirkan JPU akan bersaksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dalam kasus ini, Hendra dan Agus didakwa jaksa telah melakukan perintangan penyidikan pengusutan kematian Brigadir Yosua bersama dengan Verdi Sambo, Irfan Widianto, Arif Rahman, Baikuni, dan Cuk Putranto. Kan gitu. Ya. Tapi pertanyaannya bukan itu dulu. Ya, kemarin saudara akan menghadirkan. Mantan Sespri Verdi Sambo, Novianto Rifai diperiksa sebagai saksi dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Rifai menjelaskan tentang peristiwa pada 13 Juli 2022 di Div Propam Polri, tepatnya di sekitar ruangan Verdi Sambo. Yang bertanya waktu itu, apakah terdakwa ini atau Pak Arif? Pak Arif. Pak Arif. Siap. Dan waktu itu kamu lihat berdua ini, Mas? Ya, berdua. Yang masuk duluan Pak Hendra, terus di belakangnya Pak Hendra Pak Arif. Oh, Siap. Pak Hendra masuk. Siap, di belakangnya Pak Hendra Pak Arif Rahman. Oh, seperti itu. Siap. Apakah memang seperti itu kalau ada tamu yang datang masuk ke ruangannya Pak FS? Siap, seperti itu ditanya dulu kalau misalnya dari sipil atau yang berjanji sebelumnya kita ada ruang tunggu. Siap, karena Pak Hendra dan Pak Arif itu jadi anggota Biro Paminal dari satu divisi dengan divisi Propam. Jadi kita tahu gitu Pak. Tahu. Siap. Atau misalnya tidak seperti itu, apa? Ada misalnya terdakwa ini datang. Misalnya Bapak ada. Siap. Tunggu dulu Pak, saya lapor dulu. Siap, ya. Karena kan beliau Karo Paminal. Saya tahu gitu Pak. Karo Paminal itu apakah anak buah langsung Pak FS atau bukan? Siap, kalau itu karena Pak FS itu kepala divisinya, di bawah divisi ada 3 biro. Biro. Siap. Siapa? Ada Pak Karo Paminal, Pak terdakwa. siap, terus ada Pak Karo Propos, Karo Propos siapa? Pak Beni Ali, Pak Beni Ali. siap, ada Pak Karo Wapro. Siapa? Pak Karo Wapro. Karo Wapro. siapa? Pada saat itu Pak Anggoro. Pak Anggoro. Siap. Ketika itu ada juga enggak? Tidak Pak ada. Beni Ali datang. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pak Karo siapa tadi? Karo Wapro tidak ada juga. Tidak ada juga. Siap. Kamu bisa pastikan bahwa malam itu hanya Pak Hendra Kurniawan Siap. selaku terdakwa dan Pak Arif. Pak Arif selaku Siap. terdakwa juga dalam perkara lain yang menghadap ya. Siap. Tadi saudara saksi menjelaskan ada Pak Cuk. Siapa? Pak Cuk. Pak Cuk. Ketika itu Pak Cuk waktu terdakwa datang, Pak Cuk ada di samping situ. Di Petri. Oh, di Petri. Ya, karena kan kalau lagi ngerokok nggak di ruangan sepi, di Petri. Kalau dari ruangan Petri itu kelihatan tamu yang datang. Kalau dari ruang tempat istirahat kelihatan, tapi kalau Petrinya itu sendiri terhalang oleh tembok Pak. Oh. Siap, jadi di balik tembok itu kayak kitchen set gitu Pak. Kalau Pak Cuk tahu kalau Pak terdakwa datang sama Pak Arif. Sepertinya tidak melihat atau apalagi ngerokok gitu Pak. Pertanyaan saya tahu. Tahu. Oh, tahu. Tahu. Bukan melihat. Ya, tahu. Jadi Pak Cuk juga tahu Tahu kalau ada. Pak Arif Rahman datang dengan terdakwa Kurnia Hendra datang. Ya. Tadi kan kamu ngomong itu tidak kelihatan. Ya. Bagaimana dia tahu? Kalau itu kan setelah itu Apakah kamu memberitahu dia kadang atau bagaimana? kalau misalnya di Petri sudah selesai ngerokok, kadang Pak Cuk keluar ke mejanya. Ada siapa dalam? Itu menanya. Bertanya. Siap. Pak Cuk bertanya ada siapa di dalam? Di dalam. Bertanya sama kamu. Ya. Siap, ada Pak Karopaminal dan Pak Arif. Oh, jadi kamu jelaskan sama Ya. Pak Cuk ada Karopaminal dan Arif. Pak Arif. Siap. Berarti Pak Cuk tahu malam itu kalau Pak
terdakwa ini dengan Pak Arif itu datang. Siap. Karena kamu yang menginformasikan. Siap. Oke. Waktu dia keluar, tadi kamu sudah jelaskan. Keluar terus langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Betul. Kalau tamu kebiasaan nih, tamu yang keluar dari ruangan seorang pejabat, apakah harus lapor lagi sama sesepuh atau bertanya, Mas, makasih atau bagaimana? Kalau tamunya biasa suka ada yang main lewat aja. Masing-masing orang mah. Kalau terdakwa Hendra Kurniawan ketika itu, Balik dia bilang, makasih ya, gitu. dia ngomong sama kamu, terima kasih ya, Siap. Sambil jalan. sambil jalan. Siap. Makasih ya. Kamu bisa pastikan terdakwa yang ngomong ke Siap. kamu, iya. Siap. Kalau si Arif, Siap. si Arif Tarik keluar aja. keluar aja, Siap. tidak mengucapkan kata-kata terima kasih ya. Siap. Oh, jadi kamu pastikan bahwa terdakwa masuk karena dia bertanya ada bapak, Siap. terus keluar Pak Arif yang bertanya. Pak Arif yang bertanya, Siap. keluar terdakwa yang ngomong terima Siap. kasih. Siap. Terima kasih ya. Karena kan Pak Arif dia langsung keluar. Oh, hah? Siap. Pak Arif tidak langsung keluar. Iya. Pak Hendra dulu. Terus setelah dari ruangan kerja Pak Efes, Pak Hendra dulu yang meninggalkan ruangan seperti Pak Arif di pantry. Oh, Pak Arif ke pantry. Iya. Pak Arif ke pantry ketemu sama Pak Cuk tidak? Siap. Sudah mau dengan Pak Cuk. Oh, jadi Pak Cuk, Pak Arif ini waktu ke pantry itu ketemu sama Pak Cuk. Pak Cuk. Ya. Kamu ada nggak pada saat dia ketemu di situ? Ada. Saya kan di meja. Di meja. Siap. Jarak mejamu dengan Pak Cuk dengan Pak Arif ketemu itu kira-kira 1 meter, 2 meter, Ada 3 meter Bapak. 3 meter. Iya. Jadi kurang lebih dari sini Dari sini ke ke pintu itu Pak. pintu itu. Siap. Pintu itu mah 4 meter, 2 meter. Kurang lebih Bapak. Kurang lebih. Oh, begitu. Nah, waktu ketemu dia Pak Arif sama Pak Cuk di situ ya kan. Siap. Kamu kan ngomong kurang lebih 3 meter, Siap. ya kan? Kamu dengar nggak pembicaraannya Pak Arif dan Pak Cuk ketika itu? Tidak mendengar. Tidak mendengar. Siap. Tapi dia ngobrol nggak? Ngobrol sepertinya. Tapi saya nggak mendengar. Oh, nggak dengar. Siap. Nah, sama sekali kamu nggak tahu apa Siap. yang Tidak dia tahu apa yang dibicarakan. seperti itu ya. Nah, setelah semua proses yang tadi yang kamu jelaskan ini, itu terjadi di tanggal 13 ya. Seingat saya tanggal 13. Itu hari apa? Kalau tidak salah hari Rabu Bapak. Hari Rabu tanggal 13 jam Jam 8. malam berarti jam 20 kurang lebih ya. Siap. Jam 20. Tadi kamu jelaskan bahwa pada jam 20 itu yang ada di ruangan sespri itu apakah hanya kamu Pak dengan Pak Cuk atau ada orang lain? Ada Pak Ari. Pak Ari kan di pantry juga Pak. Pak PHL-nya Pak Efes. PHL Pak FS Ya. siapa? Arianto. Arianto. Ya. Terus siapa lagi? Ada di sebelah saya kalau salah ada Rafli Pak. Rafli. Ya. Itu Rafli Sama saya. polisi atau PHL? Polisi juga. Polisi ya. Jadi yang kamu pastikan ada di ruangan itu kamu saksi Pak Cuk, Pak Cuk, terus Pak Arianto. Arianto PHL Siap dengan teman saya Rafli. dengan Rafli. Siapa? Ya. Rafli. Nah, kamu berarti ada 4 orang di situ. Ya. Nah, dan 4 orang itu yang menyaksikan terdakwa datang Siap. ke menghadap Pak FS. Siap betul. Tadi kamu jelaskan Pak FS itu pulang jam berapa tadi? Jam 11. 11. Pulang 10. Ya. Terus PHL itu pulang jam berapa dia? Pokoknya kalau setelah Bapak Pak Efes pulang, kita persiapan pulang, Pak Ari ini selalu pulang belakang. Dibanding kita duluan, Bapak Ari ini belum pulang. Oh gitu. Dia Siap. selalu pulang. Karena kan kalau pulang saya, mari duluan ya. Oke. Siap. Tadi
Tadi kamu menjelaskan melihat terdakwa Hendra Kurniawan keluar dari ruangan FS. Ya. Itu jaraknya kamu lihat terdakwa itu berapa meter? Kalau pas mau keluar antara meja aja Pak. Antara meja aja? Iya, karena lewatnya di balik meja itu, di depan meja. Berarti lorong. Ya, Nah, kayak betul, gini lah ya. betul. Ya. Oh, seperti Karena itu. depan meja ini ada TV. Oh, ada TV ya. Tempat. Nah, kan tadi kamu ngomong waktu terdakwa keluar ngomong terima kasih Siap. Mas. Makasih ya juga. Oh, makasih ya. Siap. Nah, kamu lihat mimik mukanya nih Siap. si terdakwa. Siap. Lihat. Enggak lihat ya Pak. Saya kan di depan komputer Pak. Oh, Iya. ngetik. Pas Bapak ada Mas ya. Siap Jenderal. Oh, siap Siap. jenderal gitu. Siap. Tapi kan waktu ngomong siap jenderal lihat mukanya dia tidak? Tidak, karena kan sudah langsung keluar pintu. Oh, Iya. Kami berjalan Pak. sambil berjalan Ya. ya. Nah, besoknya tanggal 14 Siap. ada nggak terdakwa menghadap sama FS lagi? Tidak. Tidak ada. Tidak ada sekitar tidak ada. Tanggal 15 Tidak ada. Siap. tidak ada. Siap. Tanggal 16 Saya lupa Pak. lupa. Iya. Tapi kamu bisa pastikan tanggal 13 itu. Siap. Ya, Siap. sebelumnya tanggal 12 pernah nggak terdakwa menghadap sama Saya tidak ingat Pak. tidak ingat? Siap. Jadi tanggal 12 Ya. kamu tidak ingat. Siap karena kan pada saat Tanggal 12 itu kan hari Selasa. Siap. Kalau hari Seninnya ada nggak? Hari Senin. Tanggal 12 Atau gini, ada buku tamu nggak? ada buku tamu nggak? Tidak ada Pak. Nggak ada. Ya. Ya sudah lah, yang di apa lagi? Terima kasih. Ya Pak. Setelah saksi melihat terdakwa Hendra Kurniawan keluar dari itu berapa lama kemudian terus Arif keluar dari? Selang waktu 15 menit Pak. Oh, jadi ada interval waktu 15 menit. Karena kan Pak Arif tadi kan ke pantry dulu Pak. Enggak, yang keluar dari ruangan FS. Nah, Sambo. maksudnya? Kan tadi kamu kan ngomong Pak terdakwa dulu ini yang keluar. Ya. Nah terus Pak, apakah dia keluar bersamaan dari ruangannya FS? Jadi, atau kita lihat yang mana? Kalau sebenarnya Pak Arif dan Pak Hendra setelah masuk keluarnya bersamaan. Oh, keluarnya Nah. masuk bersamaan. Keluar bersamaan Keluar bersamaan. dari ruang kerja. Cuma Pak terdakwa ini langsung pergi. Iya, Pak Hendra langsung pergi. Pak Arif ke Mampir. pantry. Pantry. Ya, betul. Mungkin ada yang mau nambahkan itu. Saya tertarik tadi itu waktu terdakwa ini keluar kan. Siap. Saudara mengatakan tidak melihat wajahnya. Siap. Tangkap saudara apa? Siap begitu Pak. Kalau jenderal itu bilang terima kasih, saudara berdiri atau apa? Siap. Kalau posisi duduk saya duduk siap Pak. Siap. Saya kan melihat dong gitu. Siap. Begini aja Pak. Siap. Terima kasih. Tapi jangan saudara katakan tidak melihat wajahnya. Siap. Ini jenderal loh. Siap. Iya, jangan bohong-bohong lah. Ya, Siap. jangankan saudara ini. Kompes juga kalau siap jenderal. Siap. Itu, lihat mukanya. Siap. Kamu- Siap. Tidak mau siap. kan bohong-bohong lah. Kalau lihat juga wajahnya nggak apa-apa. Kan nggak ada masalah kan? Siap. Nama jenderal siap jenderal. Siap. Itu. Kita juga ada pimpinan. Siap. Kalau jam itu atau tadi hati kan? Ya, Betul. siap. Lihat wajahnya. Nggak mungkin siap. Bukan siap namanya itu. Ya? Ya. Jangan terlalu diniin. Terlalu takut kamu mana. Kalau dilihat dulu wajah beliau itu nggak salah melihat wajah jenderal. Siap. Mudah-mudahan saudara jadi jenderal juga kan? Amin. Baik. Kebiasaan Ferdi Sambo kalau penting sama saudara ini. Saudara kan selain sekretari kan admin apa itu namanya kerjaan itu. Surat ngecek surat ya Pak. Siap. Biasanya pernah nggak dia manggil nama saudara? Nama saudara siapa? Novianto Pak. Yanto. Ya. Saya kan pernah juga pejabat. Siap. Jadi ada ini saya, apa nama sekretari saya kan, namanya si Aldi. Siap. Aldi, sini dulu. Ya. Bisa gitu. Pernah nggak gitu Pak? Kita tidak pernah Pak. Manggil saudara gimana? Tidak pernah Pak.
Jadi caranya supaya saudara masuk ke dalam gimana? Yang sering ke dalam Pak Ari loh Pak. Hah? Pak Ari. Ada mana? Pak Arianto. Yang dipanggil. Siap yang kalau bunyi bel, kan ada bel. Jadi kalau masalah surat menyurat Pak Ari juga. Pak Ari yang bawa ke dalam Bapak. Oh, Pak Ari. Siap. Itu kalau ada kendala baru yang dipanggil Pak Cuk. Baik. Nah, jadi Siap. kalau sudah masuk ke Verdi Sambo, tamu segala macam sudah ada di pintu, gimana itu? Tutup rapat banget atau ada 1 senti enggak? Memang tertutup karena ada maghribnya itu. Langsung ada maghrib ya. Ya. Itu ruangan Pak Verdi Sambo punya kedap suara nggak? Tahu saudara? Kalau ruang kerjanya kalau udah masuk nggak kedengeran sih Pak. Kedengaran kan? Tidak. Tidak kedengaran. Tidak. Kalau udah masuk ruang kerjanya. Kalau kuat suaranya nggak kedengaran. Tidak. Pernah saudara berapa lama di situ? Saya dari 2017 Bapak di ruangan seperti itu. Karena Mulai Pak Sambo di situ. Pak Sambo di situ dari situ saya. Ya. Ya. Jadi nggak kedengaran suara. Tapi pakai Siap. kedap suara itu. Setiap orang kan setiap pimpinan kan nggak selalu berubah ruangannya selalu dirubah Bapak. Baik, untuk tadi mau kamu saudara katakan Arif Rahman keluar langsung ke pantry ngomong Ya, betul. sama Cuk. Kuasa hukum Hendra Kurniawan meragukan kejujuran kesaksian dari mantan Sespri Verdi Sambo. Pasalnya saksi Novianto Rifai dapat menyebutkan kronologis waktu kejadian secara rinci. Saya ingin memastikan untuk apakah bisa kita yakini keterangan saksi ini, karena nanti setelah majelis nanti akan menilai. Iya. Kami hanya menggali dulu. Iya. Ya. Keterangan saksi yang sedemikian meyakinkan 21.10 dan sebagainya. Maka saya tanya, apakah setiap peristiwa itu saudara melihat jam atau melihat jam di dinding kemudian dicatat? Saudara katakan tidak. Tapi perkiraan sekitar jam sekian. Ketika ditulis oleh penyidik angka seperti itu, kenapa saudara tidak protes? Oke, saya kan pakai kata-kata sekitar saya tidak memastikan. Oke. Begini ya, yang menyebutkan jam segitu dari penyidik atau dari saudara? Dari saya Bapak. Begitu ya? Siap. Ya, bukan dari penyidik ya? Siap bukan Bapak. Ya. Karena keterangan saksi ini hampir sama dengan ada beberapa keterangan saksi, agar saudara jelas di atasnya diawali dengan penjelasan dari penyidik terlebih dahulu. Setelah diawali dengan penjelasan, baru kepada saksi ditanya. Nah, kami begitu kami melihat dan kami ngecek hari sebelum, hari sesudah kegiatan beberapa hari setelah ini, saksi tidak ingat. Sehingga timbul satu keraguan-raguan akan kebenaran dari keterangan saksi ini. Tapi pada akhirnya kami serahkan kepada majelis hakim. Terima kasih. Ada lagi? Saya lanjutkan ya, Beliau. Saudara saksi, tadi kan saudara saksi menerangkan sudah bekerja dari tahun 2017. Ya. Pak Verdi Sambo itu menjabat sebagai Kadif Propam itu di tahun kapan saudara saksi? Saya 2 November 2020 Bapak. 2020. Ya. Ya. Pada saat saudara saksi tetap sebagai apa tadi seperti Kadif Propam Ya. dari 2020 semenjak Verdi Sambo ya, ya itu saudara saksi siapa yang sering datang? Apakah saudara, saya langsung saja, apakah saudara Arif sering datang berkunjung ke ruangan kerja Pak Verdi Sambo sejak Pak Verdi Sambo menjabat sebagai Kadif Propam? Pernah. Pernah, sering atau Tidak sih. tidak seringnya itu gimana? Setahun sekali nggak? Atau? Karena kalau dari keterangan saksi menit per menit aja hafal bisa Karena sekitar- kalau itu kadang misalnya kalau ada acara di rumah Tama, karena kan setahu saya di DNP ini PAM internal kan Pak, jaga ngepam PAM internal. Baik setelah acara kegiatan di rumah Tama selesai, kadang suka mampir ke ruangan Pak FS. Ya lumayan sering juga ya, lumayan sering ya Pak Arif ini ya. Ya, Kalau dia datang itu lapor ke saksi dulu apa langsung masuk? langsung masuk. Langsung masuk Masuk. aja ya, biasa aja. Ya, biasa aja sih. Seperti akrab banget lah ya. Ya. Saudara saksi tahu nggak bentuk ruangan kerja Pak Verdi Sambo itu seperti apa bentuknya? Saya tidak pernah masuk Pak. Sama sekali nggak pernah masuk.
Dari sejak tahun 2020 beliau menjabat, masa saksi nggak pernah ngintip ruangannya bentuknya kayak gimana? Kalau saya kalau kita ngelewatin lagi kebuka pintunya hanya meja besar aja, tapi masuk belum pernah. Hanya meja besar. Ya. Di dalam ruangan kerja Ferdi Sambo itu ada berapa ruangan lagi? Saudara saksi masa nggak tahu? Tidak tahu. 2 tahun loh, Saya tidak pernah masuk. sama sekali. Ya, karena nggak punya pinjat juga. Nggak punya meja kan? Ya. Karena kebuka, Ya, tapi nggak pernah masuk. nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk. Saudara saksi, semenjak tahun 2020 sering nggak terdakwa ini datang ke ruangan Pak Ferdi Sambo? Seingat saya Pernah, sering ya? Sering ya. ya. Saudara saksi kenal dengan saudara Putu? Siap, kenal. Siapa dia? Driver atau adisinya Pak Hendra. Pak Hendra. Ya. Saudara saksi kenal dengan saudara Mika? Luka kenal. Kenal. Siapa dia? Sahabat driver atau adisinya Pak Hendra. Saya. Siap. Kalau Pak Hendra datang ke ruangan Kadif Propam, apakah saudara Putu dan saudara Mika selalu ada? Ada. Selalu ada ya? Ya. Kalau di tanggal 13 kenapa tiba-tiba nggak ada? Saya tidak lihat. Tidak lihat. Tidak lihat. Biasanya kalau ada pun mereka langsung ke dalam. Si Mika atau Bang Putu juga ke dalam gitu. Hari Ke itu dalam. nggak ada. Ke dalam tuh kemana? Ke ruang sepri. Ke ruangan seperti Ya. biasanya mereka duduk di mana, saudara? Kadang sebelah saya, kadang di pantry. Saudara saksi di tanggal 13 itu pegang stopwatch atau selalu pegang stopwatch? Tidak. Tidak ya. Tapi saudara saksi bisa mengira-ngira ya, oh orang ini di dalam sekitar 15 menit. Siap. Karena memang tidak lama pada saat itu. Patokannya dari mana tidak lama itu? Tidak lama aja Pak. Nah, 5 detik juga nggak lama. 10 detik. Kenapa saudara saksi bisa menilai kalau oh ini orang sekitar 15 menitan? Diperkira-kira aja Pak. Saudara saksi ingat nggak? Tadi kan saudara saksi kan bilang bahwa terdakwa ini datang. Siap. Nah, beliau pakai baju apa di tanggal itu? Saya tidak ingat baju apa. Tidak ingat. Saya ingat saya gelap warnanya. Gelap Ada warnanya. gelapnya. Siap. Tapi kalau waktu ingat, Siap karena memang sebenarnya tanggal segitu Pak, jam malam. saudara saksi, kalau saya bertanya saudara Siap. saksi, tanggal 9 Juli itu saudara saksi ngapain aja? Tanggal 9 saya lupa. Dulu. 9 Juli itu ada kejadian penting loh. Tanggal 9. Ada pemeriksaan para saat itu masih terduga saksi-saksi terkait dengan kejadian di Duren 3. Masa saudara saksi nggak ingat? Sedangkan masalah jam-jam begini saudara saksi ingat? Siap. Saudara saksi ada di kantor nggak tanggal 9 Juli? Ada seperti itu. Masa saudara saksi bisa bilang nggak ingat tanggal 9? Tapi saya di ruangan di propam Pak, bisa seperti itu. Saudara saksi yakin Siap. nggak mendampingi para saksi-saksi itu di tanggal 9 Juli? Saya lupa Pak. Kejadian sepenting itu saudara saksi lupa, tapi mengenai jamin segala macam saudara saksi ingat. Siap. Khusus tanggal 13. Sehingga saya itu aja Pak. Silakan ditanyakan kejadian apa di tanggal 9 itu. Di tanggal 9 itu ada pemeriksaan para saksi-saksi terkait dengan kejadian tembak-menembak. Pada saat itu skenario yang disebutkan seperti itu ya. Siap. Nah, di Paminal, di DNA. Siap. Oh di DNA saya ingat. Baru saudara ingat. Ya. Pada saat itu saudara saksi di situ atas perintah siapa? Pak Cuk. Pak Cuk, bukan Pak Ferdi Sambo. Bukan. Bukan, Pak Cuk. Siap. Apa kapasitas Pak Cuk memerintahkan saudara saksi sebagai istrinya Pak Ferdi Sambo? Karena Pak Cuk pada saat itu dia sebagai istrinya Kadif Propam. Jadi saudara saksi ikut aja perintahnya ya. Karena kan di antara istri kami yang perwira hanya Pak Cuk aja. Siap. Dari saya cukup dulu. Pak Nofri ya. Siap.
kira-kira udah mulai berapa lama sidangnya? Kurang lebih udah 40 menitan. 40 menit. Oke, salah. Ya. Kita mulai sidang jam 13.00. Ya. Sekarang sudah jam 2:15. Ya. Ya. Berarti perasaan Bapak, perasaan saksi itu Ya. belum tentu benar. Ya. Kemudian, nah ini baru ya. Bapak ini luar biasa, diperiksa 2 bulan kemudian masih ingat kejadian di tanggal 13 lengkap dengan menit-menitnya. Ya. Saya mau tahu bagaimana SOP Bapak atau proses Bapak diperiksa oleh penyidik di Barreskrim. Coba terangkan. Siap. Pada saat itu saya masuk, saya dari Renmin menerima surat panggilan untuk diperiksa. Ya. Setelah itu saya menghadap ke cyber. Baik, Nah, di sana saya ketemu dengan Pak Siregar. baik. Nah, setelah itu saya diperiksa. Bapak diperiksa sendiri atau berdua dengan Raffi? Saya sendiri. Sendiri. Dan Siap. diperiksa sendiri-sendiri ya. Siap. Diperiksa itu atas izin siapa? Saya tidak tahu atas izin siapa, tapi saya Saya nggak ada minta izin ke siapapun. karena saya memenuhi panggilan aja, Pak. Baik, baik. Tapi saya mau Bapak nggak bersama-sama dengan Rafli. Siap. Tetapi ini keterangan Bapak di halaman 4 nomor 9 dengan keterangan Rafli halaman 4 itu hampir sama semua, hampir jamnya sama semua, 10 ke 20 menit, 10 ke 15 menit, keluar 10 ke 21.30, pulang kira-kira 23.10, 22.20, luar biasa Bapak ini. Begini ya, kalau tadi itu pertanyaan sedetik jam itu sudah ditanyakan berulang kali, 3 penanya dari penasihat hukum sudah menanyakan sama. Baik Ya, yang cari yang lain aja lah pertanyaan. baik yang mulia. Saya mempertanyakannya beda karena keterangan mereka berdua sama yang mulia. Ya, Bukan itu masalah ditanyakan kepada yang satu lagi. ya, titik komanya pun sama yang mulia. Yang mau saya tanyakan, apakah saksi sudah diberitahu dulu nih cerita ini atau diarahkan? Tidak ada. Dijanjikan sesuatu? Tidak. Oke, baik. Lalu saya mau tanya lagi. Kantor Pak Ferdi Sambo atau ruangan saksi. Ya. Kenapa? Apakah ada CCTV atau enggak? Tidak tahu sama. Tidak tahu. Ya. Saudara sudah bertahun-tahun di situ tidak tahu ada CCTV atau enggak. Dan itu ruangan bintang 2. Ya. Kalau saya di lobi depan ada. Hah? Di ruang depan ada, tapi kalau untuk di ruangan tidak tahu. Tidak tahu. Padahal Anda adalah SPRI ya. Ya. Tidak tahu ada CCTV atau tidak. Berarti Anda memberi keterangan itu tanpa didukung bukti apapun. Siap. Ya, tidak ada CCTV itu Mabes Polri ya. Nah, baik yang mulia. Yang menyimpulkan. Apakah saudara saksi itu bertanggung jawab kepada Pak Cuk atau kepada Pak FS? Saya tidak bertanggung jawab apa-apa. Tidak bertanggung jawab. Siap. Atasan saudara siapa? Atasan saya langsung di sprint pacuk. Pak Cuk. Ya. Berarti Anda bertanggung jawab ke Pak Cuk dong. Bertanggung jawab gimana, Pak? Ya kalau disuruh sesuatu, melakukan sesuatu, berarti kan harus berkomunikasi dengan Pak Cuk. Siap. Baik. Izin yang mulia, Silakan. kami ingin menunjukkan skep ruangan Kadipropam kepada saksi ini yang mulia. Siap. Di mana itu? Diperbolehkan yang mulia. Enggak, saudara tunjukkannya itu di mana? Ya. Di dalam berita acara kah atau di mana? Tidak, ini hanya gambaran kami. Iya, jangan dong, kalau gambaran saudara. Baik yang mulia. Ya, Ini terkait kesaksian beliau, terkait ruang pantry lah yang tadi ya, terkait ruang pantry, terkait ruang ini. Nah, ini kami sudah sketsakan. Kami mau meminta saksi ini menerangkan bagaimana posisi dia pada saat tanggal 13, di mana posisi dia sehingga bisa memastikan. saudara tanyakan kepada dia sketch itu. Jangan saudara yang bikin sketch, karena dia yang tahu ruangan dia. Nah, baik, boleh dibikin sketnya, saksi.
Pegawai harian lepas Propam Polri Arianto menceritakan saat terdakwa Cuk Putranto mengambil DVR CCTV di pos Satpam Kompleks Duren 3 Jakarta Selatan. Usai DVR CCTV terkumpul, Sambo dan sejumlah anak buahnya berkumpul di kantor Propam Polri. Antara rumah Pak Ferdi Sambo dengan pos Satpam itu di mana? Letaknya bersebelahan apa bersebelahan? Sejajar enggak sejajar. Enggak sejajar. Di pos Satpam itu saudara kan ambil di pos Satpam itu ya? Betul. Itu jam berapa ngambilnya? Untuk pasti waktunya saya nggak ingat. Siang? Itu sore habis maghrib kayaknya, karena sudah agak gelap. Sudah gelap. Tanggalnya? Saya lupa. Tanggal lupa ya. Waktu saudara saksi mengambil itu, apakah saudara tahu kalau sebelumnya ada kejadian di daerah pos Satpam itu? Ada peristiwa yang terjadi? Kejadian pastinya sudah tahu, cuma tahunya rame aja. Ramenya aja? Iya. Tahu apa rame yang terjadi? Rame itu karena apa? Nggak tahu. Tidak tahu? Nggak tahu. Sampai sekarang tidak tahu? Sampai sekarang tahu, setelah lihat berita. Setelah berita? Betul. Nah berita itu saudara tahu kapan? Hari Seninnya nggak salah. Senin. Terus Senin tahu. Apakah setelah tahu peristiwa itu terus saudara mengambil? Belum, itu sebelum. Oh sebelum. Jadi sebelum lihat berita, saksi sudah diminta untuk mengambil DVR CCTV itu di pos Satpam. Di pos Satpam ketemu dengan Pak Irfan. Kamu diperintah sama Cuk untuk ngambil itu di mana? Pak Cuk perintahnya waktu ketemu saya di Saguling. Oh di Saguling. Iya. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Pak Sambo. Di rumahnya Pak Sambo. Jadi kamu berada di rumahnya Pak Sambo, terus ketemu sama Pak Cuk, disuruh untuk ambil CCTV. Waktu kamu disuruh ambil CCTV itu kamu sudah tahu kalau ada peristiwa di Duren 3 di dekat ambil DVR itu? Tahunya itu rame-rame aja. Tahu. Untuk kejadian apa nggak tahu. Ya, tahu rame-rame aja. Iya. Jadi terus besoknya kamu disuruh ambil gitu? Iya. Hari pas saya tahu kan hari Senin berita itu. Terus kamu ngambil hari apa? Kan ngambil kalau masalah hari Sabtu. Hari Sabtu. Tanggal berapa itu? Tanggalnya saya nggak 9. Saya ingatkan tanggal 9. Tanggal 9. Tanggal 9 kamu disuruh sore untuk mengambil di CCTV yang nyuruh Pak Cuk. Betul. Di rumah Pak di pos Satpam. Di rumah Pak Sambo kau disuruh kan? Iya, ngambilnya di pos Satpam. Setelah kamu ambil, kan sore itu disuruh tuh. Iya. Apakah pada saat mengambil itu langsung diserahkan kemana? Langsung diserahkan ke Pak Cuk. Di mana? Di Saguling. Oh di Saguling. Iya. Oh. Jadi kamu ketemu Irfan di pos Satpam. Sore itu juga? Iya. Oh. Waktu kamu terima CCTV, saya ikuti bahasanya CCTV itu, ya kan di pos Satpam, itu kamu diserahkan di pos atau di luar pos? Saya terima dari Pak Irfan itu di dalam pos. Di dalam pos? Di dalam pos. Oh, jadi kamu masuk di dalam pos itu? Iya. Terus Pak Irfan ada di dalam pos itu, langsung diserahkan CCTV untuk diserahkan ke Pak Cuk. Pak Cuk, gitu ya. Bentuk dari CCTV yang kamu maksud itu seperti apa? Untuk bentuknya saya tidak tahu karena itu sudah di dalam box, sudah dalam plastik ya. Iya. Tapi kalau diperlihatkan tahu? Mungkin. Tahu, masih ingat kan? Karena saya nggak tahu isinya. Ya. Cuma di dalam plastik aja. Yang kamu terima saja yang saya tanyakan. Iya. Kalau untuk isinya nanti orang lain yang jelasin. Nah, setelah kamu menyerahkan ke Pak Cuk malam itu juga. Iya. Itu jam berapa kejadian yang kau serahkan?
Saya serahkan itu nggak lama setelah saya terima, karena begitu saya terima langsung saya kembali ke Pacuk. Iya, Kembali ke Saguling. betul. Pada saat kamu menyerahkan itu, kamu sampaikan sama ada Pak Ferdi Sambo di situ enggak? Tidak ada. Jadi Tidak. kamu hanya berdua. Hanya Pacuk sama ada beberapa perangkat di kediaman itu. Perangkat itu maksudnya apa? Kayak ADC, driver, ada di situ. Bukan perangkat elektronik, bukan? Bukan. Oh, IC, Iya, sama ART. ART. Siapa yang ada yang kau lihat ketika itu? Di situ ada Romer, terus ada Yogi, Ada Prayogi, ada Azan Romer, ada Susi, Susi nggak ada, nggak ada. Terus ada Damson, ya. Jadi kamu, mereka tahu, lihat kamu menyerahkan itu ke Pak. Kalau mereka melihatnya saya tidak tahu. Tapi Itu pun setelah saya terima dari Pak Irfan, saya sampaikan ke Pacuk, kata Pacuk langsung taruh di mobil aja. di mobil siapa? Mobil Pacuk, Mobil apa? mobil Innova. Innova. Ya. Warnanya kayak warna abu-abu gitu. Taruh di mana? Di Di belakang. belakang. Di belakang, buka ke bagasi. Iya. Setelah itu kau sampaikan sama dia. Sudah. Setelah dimasukkan saya tutup lagi, langsung dikunci lagi sama Pacuk. Oh begitu. Iya. Setelah menyerahkan yang kamu jelaskan itu adalah CCTV, apa lagi yang kamu lakukan? Setelah saya serahkan ke Pacuk, saya nongkrong lagi di parkiran motor sambil merokok. Sudah selesai. Iya. Ya. Tidak bertemu dengan siapa-siapa lagi. Enggak. Dengan urusan itu tidak ada lagi. Kenapa? Tidak bertemu dengan siapa-siapa lagi dengan urusan Tidak. tidak lagi. Ya. Nah saya kembali sedikit ke belakang. Waktu mengambil, kami tadi menjelaskan mengambil CCTV di dalam pos satpam yang diserahkan oleh Irfan. Pada saat itu kamu sampai ke situ, apakah CCTV yang kamu omongin tadi itu sudah terbungkus atau dia kamu lihat Irfan mengambil dulu, mencopot atau gimana? Itu sudah terbungkus. Oh sudah terbungkus. Jadi saya nyampe di situ hanya langsung terima itu. Langsung terima saja terus itu. Kamu tahu nggak setelah itu Irfan kemana? Saya tidak tahu karena setelah saya terima dari Pak Irfan, saya pergi untuk serahkan CCTV-nya ke Pacuk. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambah? Saudara saksi ya, Iya. sebelum saksi tadi yang saya ceritakan, kok tiba-tiba saksi berada di Saguling itu bagaimana cerita awalnya? Saya ditelepon oleh Pak Sambo, Pak Sambo minta tolong belikan makan. beli makan. Iya. Posisi saudara saksi sebelumnya ada di mana? Di Barreskrim atau di mana? Saya posisinya waktu itu ada di kantor, di Propam. Propam. Iya. Nah, setelah itu Ferdi Sambo telepon saudara saksi. Iya, minta dibelikan makan. Sekira jam berapa di telepon itu? Itu kalau tidak salah saya sore ya. Sore. Nah, setelah saksi ditelepon, saudara saksi tadi membelikan untuk beli makan. Iya. Untuk membeli makan untuk siapa itu yang saudara? Saya nggak tahu, cuma disuruh beli makan aja sama beliau. Untuk siapanya saya tidak tahu. Nah, pada saat saudara tadi bilang nggak tahu siapa yang saudara serahkan, makanan itu serahkan mana? Saya serahkan ke Saguling sama yang jaga di sana. Ada siapa saja di sana? Yang saya lihat itu hanya orang-orang di kediaman aja. Kayak saya ketemu sama Damson, saya serahkan ke Damson. Damson. Nah, setelah tersebut yang tadi saksi ceritakan, saudara untuk mengambil CCTV tadi, apakah begitu? Baru alurnya? Iya, jadi setelah saya selesai beli makan, saya masih standby di dekat Saguling, di parkiran motor. Nah, tidak lama Pacuk datang. Pacuk datang? Ya, Pacuk datang, manggil saya. Ya. Nanti ada Pak Irfan, Ya. nitip CCTV kamu terima ya. Gitu. Begitu yang Iya. disampaikan oleh Cuk ya. Betul. Nah, apakah saudara saksi pernah menelpon Irfan sebelum mengambil CCTV? Saya telepon Pak Irfan, Pak mau izin, saya diperintah Pacuk untuk ambil CCTV. Nah, Kata Pak Irfan, ya udah saya di pos satpam, saya langsung ke pos satpam. oh jadi pertama kamu telepon dulu ya sama Iya. Irfan. Iya. Setelah itu saksi diperintah oleh Irfan mengambil Untuk ketemu di pos satpam. pos apa? Iya. Tadi saksi bilang ngambil sudah dalam bungkus ya. Iya. Berbentuk bungkusan warna apa? Warna hitam. Warna hitam, kantong plastik atau bagaimana itu? Kantong plastik
maksud warna hitam sudah didobel. Sudah didobel. Iya. Nah, saksi masih tahu nggak ada berapa DPR yang muatnya? Nggak tahu. Agak tebal atau tipis nih Mas, yang saksi rasakan waktu mengambil itu? Menerima? Saya nggak bisa pastiin. Nggak pastikan. Iya. Baik. Saya tanya lagi saudara saksi. Pada saat saksi dimasuk ke dalam pos security, yang saksi lihat siapa saja yang berada di dalam pos security tersebut? Nggak perhatiin karena tujuan saya hanya ke Pak Irfan aja. Pak Irfan aja. Iya. Yang saksi lihat Iya. berapa orang? Saya lihat di sana rame, cuma tidak tahu siapa-siapanya. Memang nggak tahu siapa saja, cuma ramai. Betul. Baik. Nah, apakah AKP Irfan tersebut ada melihat suatu berita acara untuk mengambil Saya nggak. saudara sebagai mengambil kan pasal mengambil sesuatu kan sudah tanda tangan dulu atau bagaimana, ada pernah nggak seperti yang saksi alami pada saat di situ Enggak. di pos itu? Nggak. Tidak pernah ya? Enggak. Oh baik. Nah saya tanya lagi saudara saksi. Tadi saksi terakhir nongkrong dia dekat di luar ya? Di luar, dekat pos satpam di apa? Saguling. Saguling. Nah pada saat saudara nongkrong tersebut, itu berapa lama saudara berada di sana? Saya nggak terlalu lama di sana, setelah itu langsung pulang. Itu masih tanggal 9 bulan Juli ya? Iya, hari Sabtu 9. Saudara nongkrong itu di depan rumahnya nomor 46 atau di rumahnya Di rumah yang Saguling. Saguling? Kalau apa? Saya nongkrongnya bukan di depan rumah, jadi di samping. Samping? Iya, samping rumah itu ada pos satpam, bisa di parkiran motor sambil merokok aja di sana. Dalam merokok. Saya tanya lagi saudara saksi, kan tadi saksi kenal dengan terdakwa Arif Rahman. Pada saat saudara saksi berada di sana nongkrong tadi, melihat terdakwa Arif Rahman datang ke sana? Tidak. Tidak pernah. Tidak. Tidak saksi ketahui ya. Siapa aja yang saksi ketahui pada saat datang di sana? Saya ke sana hanya lihat pacuk aja. Pacuk saja, Iya. sendiri saja. Iya. Sama itu apa kayak ART ngumpul sama ADC driver. Oh gitu. Nggak ada melihat yang lain kayak siapa Agus Pataria, Seingat saya, tanggal 9, khusus tanggal 9 Juli. seingat saya enggak. Tidak. Baik. Izin majelis, lanjutkan. Izin majelis, saya lanjut nih. Saudara saksi, udah lama di bekerja sama FS tadi? Kurang lebih sejak beliau pangkat kombes. Sejak pangkat kombes berarti udah lama ya. Kalau saudara ke rumah pribadi, main-main di mana aja, pernah nggak di tempat kejadian itu saudara juga bekerja khusus pribadi, lalu ada santainya di tempat kejadian? Maksudnya Pak? Saudara kalau ikut ke rumah yang nomor 46 itu pernah nggak saudara main-main di situ atau ada pekerjaan yang perlu dirapi-rapi? Pernah? Pada saat kejadian atau Sebelum oh sebelum? Kalau sebelumnya belum pernah. belum Tapi pada saat beliau masih menjabat Kasubdit 3 pernah. Paling hanya sebatas mengatakan surat-surat. Tadi saudara tahu ada pos di samping sejajar itu. Pernah main-main ke pos itu? Pernah. Pernah duduk-duduk? Pernah. Di tempat itu pernah lihat ada CCTV? CCTV lihat. Layarnya, monitornya ada Iya. Saudara disuruh ambil siapa tadi? Yang menyuruh? Pak Irfan, oh Pacuk. Pacuk. Ambil CCTV ada di tempat pos yang ada terdakwa itu. Iya betul. Betul. Dia kasih tahu apa isinya? Beliau hanya bilang CCTV aja. Oh CCTV. Enggak nanya CCTV dari mana? Enggak. Saat saudara ambil CCTV di saat suasana itu hidup atau udah nggak ada lagi? Saya ke situ hanya tinggal ngambil aja. Tinggal ngambil. Kapan saudara tahu bahwa di situ udah nggak ada CCTV? Maksudnya Pak? Kapan saksi tahu CCTV sudah nggak ada di pos itu? Setelah kejadian atau belum ada publikasi atau diketahui bahwa itu CCTV dan biasa? Kapan?
Saya nggak paham maksudnya Pak, cuma saya di situ hanya suruh ngambil CCTV aja. CCTV penekanan dari si Cuk itu bahwa CCTV yang baru atau memang asli dari terdakwa itu? Keberatan yang mulia. Ini Terdakwa tidak, saksi mengatakan terdakwa tidak ada di lokasi dan bukan berasal dari saya terdakwa. tanya, apakah saudara tahu karena diambil CCTV itu tidak lagi kelihatan di pos itu? Yang dipotong dulu. Lanjut. Saya tidak tahu, intinya saya ke situ kan hanya ngambil CCTV Pak. Gitu. Setelah saya terima, langsung saya serahkan ke Pak Cuk. CCTV itu tidak tahu apakah itu dari pos atau dibeli yang baru, nggak tahu. Saya tidak tahu. Terima kasih, dilanjutkan. Kuasa hukum Arief Rahman berdebat dengan jaksa penuntut umum soal plastik hitam di isi CCTV yang diambil saksi Arianto dari Irfan Widianto untuk diantar ke Cuk Putranto. Izin majelis memperlihatkan. Keberatan yang mulia, saudara saksi tidak pernah melihat DVR. Sudah dijawab berkali-kali, lebih dari 3 kali disampaikan saksi yang hanya menerima kantong plastik. Tidak usah interpretasi. Sudah cukup, tunggu dulu. Gini saja, ya. Tadi saksi ini sudah menjelaskan bahwa dia hanya melihat kantong plastik yang itulah yang mau kita perlihatkan Bapak Subandi. Tuh, ya. Itu saja yang dia lihat. Ya. Kemudian dia tidak tahu proses pergantiannya. Ya. Nah, sekarang yang mau diperlihatkan apa? Tidak relevan yang mulia, karena saudara saksi mengatakan hanya melihat kantong plastik. Ya, hanya sebatas untuk melihat ya itu kan di dalam plastik ya, plastiknya aja yang diperlihatkan ya, makanya jangan dekat itu yang dulu ya, itu saja kok yang mau diperlihatkan. Kan kalau dia dalamnya dia tidak tahu kan sudah dijelaskan tadi. Silakan plastiknya yang satu itu apa yang mau diperlihatkan. Ya, nggak usah dibongkar lah, dalamnya aja nggak tahu kok. Tidak bisa. Kalau dia nggak tahu nanti kan dia jahat. Silakan. Enggak, waktu itu dibungkus plastik. Ada plastiknya nggak? Plastiknya ada nggak? Tidak ada. Saya nggak tahu karena saya tahu saya tidak plastik. Bentuknya plastik. Iya. Saya praktekin. Jadi seperti ini plastik hitam, ya itu ada double maksudnya. Di situ lakban warna bening. Untuk dalamnya saya nggak tahu. Jadi hanya bentuknya kayak Bapak sudah jawab itu. Sebenarnya kan pertanyaannya simpel itu. Kan itu masuk dalam plastik. Yang ditanyakan itu yang di dalam plastik itu bentuknya kotakan atau tidak. Itu aja yang ditanya. bentuknya kotakan. Kotakan sudah cukup. Tidak ada yang harus diberat-beratkan di situ. Cukup dengan tidak melihat dalamnya. Cukup. Cukup ya. Baik, silakan dari Mas Satu. Tadi saudara saksi sudah menjelaskan tidak pernah melihat terdakwa Arief Rahman di hari pengambilan plastik hitam tadi ya? Iya. Apakah pernah mendengar saudara Cuk atau saudara Irfan berkomunikasi dengan saudara Arief Rahman? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Jadi sudah berapa lama saudara saksi mengenal saudara terdakwa Arief Rahman?